Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita semua untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti yang kata Ibu Afnita sampaikan, tidak terasa Bapak Ibu ya, tidak terasa bahwa pasal 1 akhirnya selesai. Pasal 1 kitab Yakobus selesai. Iya, Yakobus pasal 1 selesai, tetapi dalam waktu 12 minggu, ya kan, atau kurang lebih sekitar 3 bulan begitu, 3 bulan pasal 1. Nah, tapi ini ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pasal 2 ini menarik Bapak Ibu. Menarik, intensitasnya makin lama makin keras si Yakobus. Tapi ini dia, Bapak Ibu perhatikan nih, tadi saya menggunakan kata intensitas, ya kan? Intensitas. Jadi mari kita sama-sama kita mempelajari kitab Yakobus. Bapak Ibu perhatikan ya, intensitas. Saya mau bahas dulu. Yakobus itu cara berpikirnya itu simple. Sekali lagi, dia mengemukakan ada perintah, alasan, atau tujuan. Perintah, alasan, tujuan. Perintah, dan dia selalu backup dengan alasan kenapa saya ingin melakukan ini. Kenapa saya minta kamu melakukan ini. Tujuannya apa? Dia selalu seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan, cara dia berpikir itu, strukturnya itu mirip. Itu yang dibawa dia dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal-pasal selanjutnya mirip. Bahkan di dalam pasal 1 saja, Bapak Ibu, itu ada kesamaan. Bagi kita semua, yang ketika kita sudah mempelajari Yakobus pasal 1, itu mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Perhatikan tidak. Ketika kita melihat ya, Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 27, ini ada bahas tentang pencobaan eksternal, ya kan? Tentang pencobaan eksternal, kemudian akhirnya sebetulnya pencobaan eksternal itu akhirnya menunjukkan internal kita itu seperti apa, hati kita seperti apa. Dan kalau kita mampu menangani pencobaan eksternal, lalu berikutnya yang akhirnya akan menunjukkan, membuka internal kita, kita itu hasilnya akan apa Bapak Ibu? Itu hasilnya kita bisa lihat, apakah kita dewasa dalam iman atau dalam dosa. Itu kita pribadi dewasa dalam iman atau dewasa dalam dosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, begitu pula kesamaannya apa? Dengan bagian kedua dari pasal 1 kesamaannya apa? Masalah itu menurut si Yakobus itu ada masalah yang visible, yang kelihatan. Yang menariknya adalah bukan hanya yang kelihatan, tapi itu sekali lagi itu seperti gunung es. Jadi masalah itu yang paling utama, yang paling penting itu bukan masalah yang kelihatan, tapi masalah yang tidak kelihatan. Masalah di dalam hati. Sekali lagi mirip ya, Bapak Ibu. Ini sama nih. Ini cara berpikirnya dari Yakobus itu mirip-mirip gitu. Eksternal kemudian masuk ke internal. Yang kelihatan kemudian itu sebetulnya menunjukkan internal kita. Yang tidak kelihatan itu yang penting gitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, ini sama kesamaannya. Ini kesamaan pola-pola yang dikemukakan oleh si Yakobus. Selalu eksternal itu menunjukkan internal kita. Selalu yang visible itu sebetulnya menunjukkan apa sebetulnya masalah yang tidak kelihatan atau invisible itu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Itu bagaimana sebetulnya kerangka dari pasal 1 itu sesederhana itu. Simple itu. Eksternal menunjukkan internal, dan visible masalah yang kelihatan menunjukkan masalah yang tidak kelihatan. Hanya intinya itu. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan dari bagian ini. Perbedaannya apa? Dari pasal 1 bagian pertama dengan pasal 1 bagian kedua. Bedanya apa Bapak Ibu? Silakan Pak Joko kalau ingin menyampaikan. Bedanya apa Pak? Kalau yang apa ini, yang sebelah kiri ini membawa kedewasaan, satu menghasilkan buah ini Pak. Terus yang ke sebelah kanan apa Pak? Ini menghasilkan kedewasaan. Kalau sebelah kanan itu menghasilkan apa? Menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Iya, jadi kedewasaan itu oke, ini kedewasaan ketika Yakobus mengatakan dewasa, dia itu lebih kedewasaan seperti apa ini? Ini bersifat pribadi atau bersifat secara komunitas atau bagaimana kira-kira? Secara pribadi Pak, dalam hidup berkomunitas tapi dia. Ya. Pribadi, ya kan? Tapi Bapak Ibu perhatikan tidak di dalam pasal 1 ayat 27. Perhatian tidak? Bukan hanya pribadi loh, ya betul kan? Tapi Bapak Ibu memperhatikan nggak bagaimana ini ada peningkatan. Jadi memang ketika bahas bagian yang pertama itu bahas bagaimana kita itu, iya benar sekali lagi itu kedewasaan, betul. Tapi itu lebih bersifat sekali lagi
Ini keren sekali nih. Jadi dibahas dulu, kalau kamu dewasa, kamu itu bisa lihat bagaimana kedewasaan kamu, fokusnya ini ya, pada pasal 1 bagian pertama, kamu itu dewasa secara, maksudnya dewasa betul, tapi itu lebih penekanan kepada diri sendiri. Meskipun ada orang lain juga ya, tapi akan kelihatan begitu. Akan kelihatan kamu itu penekanannya kepada diri sendiri. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika udah masuk bagian yang kedua, tetap bahas hal yang sama, tetapi sekali lagi ada peningkatan. Peningkatannya apa Bapak Ibu? Peningkatannya apa? Bagaimana kita bukan hanya dewasa pribadi, tapi kita bisa juga dewasa secara komunitas. Bagaimana kita hidup berkomunitas? Udah mulai tuh masa transisinya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada peningkatan. Yang menariknya adalah apa? Nah ini dia. Terakhir nanti, bukan terakhir sih. Nanti meningkat di pasal 2. Benar-benar ini, apa Bapak Ibu? Secara komunitas, ya kan? Apabila seseorang datang ke perkumpulanmu, atau perkumpulan ini di dalam bahasa Yunani-nya adalah sinagoge gitu loh. Tapi ini bukan sinagoge ini sih. Karena mereka tapi intinya sebetulnya menggunakan kata sinagoge yang memiliki konotasi perkumpulan agama gitu loh. Ini dia. Ini menarik kan? Jadi Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini apabila kamu memperhatikan kepada mereka yang kaya gitu, tapi kamu menganggap rendah orang yang miskin. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi dari dewasa, ini dia. Jadi kamu itu benar-benar dewasa secara pribadi, betul. Tapi kedewasaan pribadi itu nanti itu tidak bisa dipisahkan. Itu menarik ya. Tidak bisa dipisahkan dengan kedewasaan di dalam berelasi. Tidak bisa dipisahkan dalam kedewasaan dalam berkomunitas. Tidak bisa dipisahkan di dalam kedewasaan dengan berlaku begitu, kehidupan orang percaya gitu. Itu nggak bisa dipisahkan gitu. Kamu bilang kamu dewasa pribadi gitu. Mana buktinya? Bagaimana? Itu itu menarik. Dan jadi dia akhirnya dalam pasal 2, Bapak Ibu perhatikan ya. Pasal 2 Yakobus ngomongnya tentang apa? Iman. Betul kan? Iman tanpa perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Bapak Ibu, perbuatan yang seperti ini. Jangan kamu punya iman, tapi kamu masih adanya apa? Pandang bulu. Kamu masih ada perbedaan. Kamu masih melihat orang. Kamu masih melihat apa namanya? Status orang. Statusnya orang, status sosial, status pendidikan dan sebagainya. Itu kamu mengatakan kamu punya iman, tapi perbuatan kamu adalah memandang status. Itu menarik itu. Kamu katakan kamu punya iman, tapi kamu punya iman bukan kepada kemuliaan Tuhan. Menarik ya. Si Yakobus mengatakan kamu punya iman, tetapi menariknya iman kamu bukan taruh bukan kepada kemuliaan Tuhan, tapi iman kamu taruh kepada kemuliaan sesama. Kamu taruh iman kamu kepada kekayaan orang. Kamu taruh iman kamu kepada pencapaian orang. Kamu taruh iman kamu di dalam koneksi kamu. Wah, itu menarik. Itu dia makanya kan, kamu gini nih, kalau kamu lihat orang yang datang dengan cincin emas, lalu berikutnya pakaian yang terang, ini bagaimana begitu loh? Bagaimana iman kamu? Kamu lebih terpanah dengan mereka, ya kan? Dengan iman manusia, kemuliaan, pakaian manusia, kemuliaan, materi manusia daripada kamu kemuliaan Yesus Kristus. Ini menarik. Gitu. Jadi meningkat nih, gitu. Kamu nggak bisa, kamu bilang, ya kan? Kamu bilang kamu dewasa secara pribadi. Betul, kamu dewasa pribadi, tapi itu tidak bisa dipisahkan. Itu meningkat gitu. Tidak bisa dipisahkan dan itu meningkat kepada apa? Kepada bagaimana kamu melayani sesama, begitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, ada perbedaan, tapi juga ada persamaan, gitu. Bagaimana Yakobus ini dia tetap masih bicarakan hal yang sama, ya kan? Sebetulnya dia bicarakan hal yang sama, tetapi dia meningkat gitu. Dia meningkat makin lama, makin keras, dan makin jelas gitu, makin terang. Dia itu bertingkat, gitu. Semakin kita baca akan semakin kelihatan. Gitu, apa yang Yakobus itu ingin sampaikan. Jadi dengan kata lain, Yakobus dalam pasal 1 mengatakan begini. Ketika, ini dia, singkat cerita, pasal 1 seluruhnya. Pencobaan eksternal itu membuktikan isi hati kamu. Begitu. Hati kamu itu seperti apa? Itu dia. Ketika kamu sudah menyatakan isi hati kamu itu jahat, ya kan? Tapi kamu itu jangan menyerah gitu loh. Kamu tetap terus berjuang bagaimana kamu hidup seperti serupa dengan Kristus. Eksternal itu bisa berat, tetapi eksternal itu sebetulnya akan memproses kita, akan membuat kita itu menjadi bertahan sehingga kita akhirnya menjadi dewasa. Nah, intinya gitu. Tapi ketika menjadi dewasa sekali lagi, ya kan? Bagaimana cara kita menjadi dewasa sekali lagi? Dengan mempunyai masalah-masalah yang kelihatan.
dengan masalah-masalah yang kelihatan seperti eksternal, tetapi sebetulnya masalah-masalah yang kelihatan atau masalah yang eksternal ini sebetulnya menunjukkan hati kita itu seperti apa. Apakah kita sungguh-sungguh sudah nah itu dia kan. Apakah kita sungguh-sungguh ya kan sudah melihat firman Tuhan, bukan hanya melihat firman Tuhan, tapi juga mempelajari firman Tuhan, bukan hanya mempelajari firman Tuhan, ya mendengar, melihat, mempelajari, tapi juga bagaimana kita tinggal di dalam firman Tuhan itu. Apakah kita punya itu gitu loh. Seringkali kita tidak mampu, ini dia kita bahas ini. Seringkali kita tidak mampu menghadapi pencobaan, kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Nah itu dia. Kenapa seringkali kita itu gagal di dalam pencobaan? Karena kita seringkali hanya di pengetahuan saja, hanya di dalam pendengaran saja firman Tuhan itu tidak kita lakukan. Ketika kita lakukan, itu akhirnya menjadi pembeda, gitu loh. Beda antara pemenang dengan orang yang kalah adalah apa? Pemenang itu dia melakukan firman Tuhan. Bedanya kita, gitu loh. Bedanya kita itu bisa bertahan dalam pencobaan apa? Meskipun kita dicobai, tapi kita tetap melakukan firman Tuhan. Yang penting adalah aku melakukan firman Tuhan. Aku ingin melakukan yang terbaik. Gitu. Aku tidak usah pikirkan bagaimana kondisi hatiku. Betul kita pikirkan hati kita. Kita perhatikan situasi kita, tetapi aku lebih fokus bagaimana aku tetap bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana aku bisa melakukan firman Tuhan di dalam kondisi yang begitu berat, yang begitu tertekan, dan aku begitu kesal, tapi aku memilih bukan mengikuti keinginanku, bukan mengikuti amarahku, bukan mengikuti sakit hatiku, bukan mengikuti egoku sendiri, tapi aku mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga ketika kita bisa seperti itu, akhirnya membuat kita dewasa. Ketika kita dewasa bukan hanya akan berdampak secara positif untuk diri kita, ya kan, tetapi juga berdampak positif bahkan untuk dalam komunitas kita ketika kita hidup bersama dengan sesama. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Di dalam pasal 1. Kurang lebih seperti itu. Jadinya simple. Visible problem itu masalah eksternal yang akan menunjukkan invisible, yaitu hati kita, internal kita. Yang akan membuat kita itu kalau kita setia dalam Tuhan, setia melakukan firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, meskipun kita coba digoncangkan ke sana sini, kita diminta bergeser, betul kan? Dunia itu meminta kita itu bergeser, Bapak Ibu. Sekali lagi, dunia meminta kita itu bergeser dari tempat kita. Makanya Tuhan bilang, kamu tetap tinggal. Ada pikiran-pikiran negatif gitu kan, pikiran-pikiran negatif yang membuat kita itu jadinya nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak bisa gitu loh. Kayaknya kita nggak bisa pasrah sama Tuhan, kita nggak bisa berserah sama Tuhan karena pikiran negatif ini, maupun perasaan galau, perasaan bimbang. Tuhan ini bagaimana perasaanku ini? Kenapa aku muncul begini? Jadi membuat kita itu menjauh dari firman Tuhan atau bergeser. Itu iblis suka begitu, membuat kita itu bergeser. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Ketika kamu ada semakin besar tantangannya, kamu harus semakin apa? Kamu harus semakin kuat tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika kamu kuat tinggal di dalam firman Tuhan, disitulah kedewasaan kamu muncul, bukan hanya secara pribadi, tapi juga memberkati banyak komunitas begitu, di mana kamu berada. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, itu di dalam pasal 1. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kelihatan ya Bapak Ibu? Jadi tidak bisa dipisahkan. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada tanggapan, pertanyaan? Silakan. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Ibu Afdita kalau misalnya ada tanggapan. Saya berusaha memahami situasi yang terjadi dalam jemaat yang dikirimin surat oleh Yakobus. Nah, ini ditujukan kepada 12 suku perantauan. Dan kemudian juga membahas bahwa mereka itu ketika kamu pergi atau berada dalam suatu perhimpunan atau sinagog, saya mau bertanya kira-kira secara historis, apakah suku-suku perantauan itu berbaur dalam komunitas non-Jews atau non-Yahudi? Apakah yang ke sinagog itu hanya mereka saja yang Yahudi? Apakah peribadatan mereka itu Kristen atau pengikut Kristus atau masih kembali kepada tradisi Yahudi? Kira-kira bisa nggak diceritakan situasi konteks peristiwa pada waktu itu sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi maksud daripada surat Yakobus kepada 12 suku di perantauan, suku Israel di perantauan, sehingga ketika implikasinya dengan situasi kita saat ini itu bisa jelas kita terapkan. Betul. Terima kasih Bu Afnita. Jadi saya kasih itu akan dijawab oleh Yakobus dalam pasal 2. Tapi saya kasih preview dulu ya. Saya kasih preview Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu
Perhatikan baik-baik. Akan tetapi jikalau kamu, ini pasal 2 ya, ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, betul ya? Nah, ini saya mau nanya, ini hukum utama ini apa nih sebetulnya? Hukum utama ini menunjuk kepada hukum Kristus atau menunjuk kepada hukum apa? Hukum perjanjian lama begitu loh. Torah gitu kan. Hukum Kristus. Nah itu dia. Oke. Kita masuk lagi ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Nah, ketika ada kata-kata jangan berzina, jangan membunuh, ini mengingatkan kita kepada hukum Kristus apa hukum di dalam perjanjian lama? Taurat. Torah. Betul. Ya, Torah. Sekarang menjadi pertanyaannya, itu dia kan. Kenapa Yakobus itu memang dia membahas hukum nanti betul Bu. Jadi benar. Nanti gini, nanti nanti pertemuan selanjutnya nanti ya. Tahun depan kita akan bahas kenapa sepertinya Yakobus itu mencampurkan hukum Kristus dengan hukum perjanjian lama gitu loh. Yang waktu itu Ibu Afnita tanyakan juga. Kenapa begitu? Dan di sini sebetulnya menarik gitu loh. Menarik karena dia menggabungkan ini kan sepertinya dia mencampur adukan. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu Afnita. Jadi konteksnya latar belakangnya apa untuk implikasinya? Kesimpulannya apa? Orang ini, Bapak Ibu, pembaca surat ini, mereka tahu hukum perjanjian lama. Mereka tahu jangan berzina, jangan bunuh. Maka mereka bukan hanya tahu hukum perjanjian lama, tetapi juga mereka tahu apa? Hukum Kristus. Jadi mereka tahu nih PLPB. Jadi Bapak Ibu mereka tahu, mereka sungguh-sungguh tahu PLPB. Ya kan? Tapi yang menariknya adalah meskipun mereka tahu PLPB, mereka tahu PLPB, tetapi dikatakan apa Bapak Ibu? Iman mereka adalah apa? Mati. Menarik ya Bapak Ibu ya. Iman mereka hakikatnya mati gitu. Dikatakan iman itu mati. Lalu berikutnya dikatakan apa? Iman kamu ada, tapi iman kamu itu apa? Seperti iman setan begitu loh. Iya, jenis apa setan? Apa? Jenis iman apa? Jenis iman yang seperti setan. Lalu berikutnya dikatakan apa? Dikatakan lagi mati. Iya kan? Kamu tahu nih hukum PLPB, ya kan? Kamu tahu begitu Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari kitab Kejadian misalnya gitu kan, sampai ini implikasinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kamu tahu semuanya dengan begitu luar biasa. Kamu tahu bagaimana Allah bekerja di dalam perjanjian baru begitu kompleksnya, dan berikutnya bagaimana penggenapannya di dalam Kristus. Kamu tahu begitu banyak. Tetapi menariknya adalah apa? Yang kamu tahu Bapak Ibu apa? Itu tidak mampu mentransformasi kamu. Itu tidak mampu mentransformasi kamu. Kesimpulannya apa? Ini ada masalah di sini. Gitu loh. Dia dapat firman tapi nggak bisa keluar terus gitu loh, seperti ada orang gitu ya, dia makan banyak gitu loh, dia makan banyak firman Tuhan ya kan, dia makan banyak buah naga, dia makan banyak kayak buah-buahan, apel, makanan daging, dia makan banyak tapi dia nggak bisa, dia nggak bisa buang air besar. Ini ada masalah begitu loh. Kenapa nggak bisa buang air besar? Ini ada masalah di pencernaan kah, ada masalah di apa, ini ada masalah gitu loh. Ini yang si Yakobus itu sampaikan, integrasi itu. Kok nggak masuk akal ya, antara iman kamu dengan perbuatan kamu, antara pengetahuan kamu dengan kelakuan kamu, itu nyambung. Ini ada masalah gitu. Itu yang sebetulnya si Yakobus itu address gitu. Ini ada masalah. Dan ternyata masalah ini terjadi Bapak Ibu pada kita gitu. Banyak kan kita yang belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang bersekutu sama Tuhan, kita mengaku kita bersekutu. Tapi kita itu nggak pernah melakukan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa lihat Bible box saya ya? Betul ya? Bisa ya. Nah, minggu depan saya akan khotbahkan. Ini kan tetap Bapak Ibu tahu kan ya, tentang Natal lah. Jadi minggu depan kita akan bahas Natal. Bapak Ibu lihat ya Natal ya. Iya. Ini tentang apa, orang Majus itu mencari Yesus. Di manakah Yesus begitu kan? Terus kemudian Herodes ini tertarik gitu kan, tertarik. Lalu berikutnya ketika dia tertarik, nah ini dia. Iya kan, dia tertarik, iya kan. Dia terkejut nih. Habis dia terkejut, apa yang dilakukan? Herodes itu mengumpulkan semua imam kepala dan apa? Ahli Taurat dari bangsa Yahudi. Betul ya? Untuk cari tahu tentang di mana Mesias dilahirkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju? Setuju Bapak Ibu ya? Pak Joko Lelono, mungkin Pak Taruli, unmute. Pak Taruli, bantu kita unmute.
Coba Pak. Pak Teruli sudah unmute. Halo Pak. Iya, Pak. Iya, jadi Bapak lihat ya Pak ya. Jadi orang-orang Majus, Herodes nggak ada yang tahu di mana Yesus itu lahir, betul ya Pak ya? Menurut teks. Jadi makanya Herodes itu mengumpulkan semua imam kepala, bukan hanya imam loh, tapi imam kepala dan ahli Taurat, betul ya Pak ya? Benar. Untuk diminta keterangan di mana Mesias dilahirkan. Jadi kesimpulannya apa? Imam kepala, semua imam kepala dan ahli Taurat itu tahu di mana Yesus dilahirkan, betul ya? Dan mereka berkata, ayat yang kelima Pak, betul ya Pak ya? Jadi mereka tahu, ahli-ahli pemuka agama ini, pendeta-pendeta ini, pastor-pastor ini, dokter-dokter ini, mereka tahu di mana Yesus lahir, betul ya? Betul. Betul. Ayat yang kelima, ayat yang keenam. Nah, saya mau nanya, ketika mereka tahu, Pak, saya mau nanya, di dalam teks kita, ada nggak mencatat, lalu semua imam kepala dan ahli Taurat itu sangat berbahagia, karena Mesias yang dinantikan itu lahir. Ada nggak kata mereka berbahagia, mereka excited, mereka gembira, mereka tidak bisa tidur, mereka sangat senang. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Lalu berikutnya yang kedua, mereka tahu di mana Mesias dilahirkan. Menariknya gini, mereka cari apa? Mereka cari Mesias nggak Pak? Mereka pergi nggak? Mereka berusaha nggak samperin Mesias itu? Nggak pergi, Pak. Betul, itu sedih ya. Padahal mereka imam kepala, loh, bukan hanya imam, tapi imam kepala dan ahli Taurat. Seringkali kita hamba Tuhan seperti itu gitu. Dan ini sudah terjadi Pak, gitu loh. Jadi Ibu Afnita, ini sudah terjadi bukan hanya zamannya si Yakobus, tapi juga zaman Yesus. Jadi mereka tahu bahkan Mesias dinanti-nantikan, dan mereka tahu tepatnya di mana mereka Mesias itu lahir. Mereka harusnya excited. Orang mereka hamba Tuhan kok. Masa hamba Tuhan nggak excited lihat Yesus? Cilakanya kita begitu Bapak Ibu. Kebanyakan kita adalah ketika kita dengar Yesus, kita excited ketika di panggung, tapi di lapangan kita nggak, kita excited. Kita tahu siapa Yesus, kita tahu PLNPB seperti jemaat Yakobus, kita tahu, tapi kita itu nggak ngelakuin, kita nggak ada excitement, kita nggak ada kegembiraan, kita nggak ada motivasi, kita bahkan apa? Kita tidak melakukan, kita tidak terdorong untuk mengunjungi Yesus, kita tidak terdorong untuk berubah, kita tidak terdorong untuk menjumpai Sang Mesias itu, Sang Penyelamat itu. Kita nggak excited. Meskipun kita tahu, meskipun kita yang paling tahu di muka bumi, kita para hamba-hamba Tuhan, kita para pelayan Tuhan, tapi kok bisa nggak excited? Ini apa? Bapak Ibu, ini namanya tragedi Natal. Nanti minggu depan khotbah saya adalah tragedi Natal. Wih, sekarang, jadi saya kasih tahu sekarang dulu gitu kan. Tragedi Natal Bapak Ibu. Justru mereka yang paling dekat, umat Tuhan sendiri, bahkan hamba-hamba Tuhan sendiri, pakar-pakar sendiri, pakar-pakar teologi, justru mereka tidak melakukan apapun untuk menyambut Yesus. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, Pak Edi. Sedih sekali, Pak. Apakah kita seperti itu? Ketika kita belajar, kita belajar juga firman Tuhan, kita belajar dari Yayasan Obor Emas Indonesia, kita belajar juga Ambes Kotelui, kita belajar banyak sekali. Kita tahu bagaimana menggali Alkitab, kita tahu bagaimana cara mengkhotbah Alkitab, kita tahu bagaimana mengaplikasikan Alkitab, kita tahu cara mengaplikasikan Alkitab, tapi kita nggak pernah mengaplikasikan. Kita nggak excited, kita hanya ngomong doang. Kita jago sebagai calo Tuhan, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan. Kita jago sebagai calo, tapi kita bukan pelaku. Kita nggak melakukan apapun, kita nggak menyambut Yesus, kita nggak kumpulin semua orang. Ayo, kita harus mengunjungi ini, kita harus menyambut. Nggak ada. Tragedi Natal. Justru Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri semenjak dia lahir. Bahkan ditolak oleh pakarnya sendiri yang mengetahui di mana dia lahir. Tapi justru Yesus tidak dihargai. Tidak dihargai, tidak disambut. Sama seperti kita. Seringkali kita tidak menghargai Yesus. Kita tidak menghargai firman Tuhan. Dan kita tidak melakukan firman Tuhan. Nanti masuk dalam tragedi Natal. Judul khotbah minggu depan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan kita akan ada tragedi Natal. Sebetulnya ada 3 tragedi Natal, tapi saya karena keterbatasan waktu saya hanya bahas satu saja. Ada 3 tragedi Natal. Jadi saya ada. Jadi minggu depan saya bahas 1, 2 lagi untuk tahun depan. Jadi ada tragedi Natal. Gitu. Ada tragedi Natal Bapak Ibu. Termasuk kita juga tragedi Natal di gereja kita, tragedi Natal di FTT, ada tragedi Natal di sekolah seminari, ada tragedi Natal di kalangan hamba Tuhan. Ini tragedi Natal. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Begitu Ibu Afnita, tapi tunggu. Nanti kita akan bahas lagi gitu. Jadi ini nggak sinkron gitu. Ini ternyata nggak sinkron ini
ternyata sudah dilakukan oleh imam kepala gitu sama ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka nggak nyambut. Saya bingung ya. Harusnya Mesias yang dinanti-nantikan selama ribuan tahun, harusnya mereka excited. Ini penembusku, ini rajaku, ini Tuhanku, aku semangat. Tapi mereka nggak excited. Pengetahuan tidak, ini menarik ya, sedih. Pengetahuan kita yang begitu banyak tentang firman Tuhan tidak membawa sukacita yang dalam. Itu sedih sekali. Dan tidak membawa, pengetahuan kita yang begitu banyak tidak membawa kita ke dalam pertobatan atau perubahan. Itu sedih sekali. Dan itu sudah ada dalam kitab Yakobus, dan itu bahkan ada dalam kitab Matius. Sedih banget. Oke Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Dan yang menariknya apa Bapak Ibu? Nah, saya bakal bahas di dalam tragedi Natal. Yang semangat itu siapa Bapak Ibu? Yang semangat itu apa? Gembala-gembala. Justru orang yang Orang maju. yang tidak Betul. iya. Yang menariknya apa Bapak Ibu? Sedih ya. Justru yang setia sama Tuhan, justru yang semangat sama Tuhan, justru orang nomor 2, second class. Ya, Sedih ya. yang mencari. Orang kafir. Iya, bukan bangsa Israel itu sendiri, bukan umat pilihan Allah sendiri itu yang semangat. Justru umat pilihan Allah tidak peduli. Justru orang kafir, orang yang tidak orang kafir ini loh, yang kelas 2 segala macam, yang nggak dipilih gitu oleh Allah kan. Iya kan, sebagai umat pilihan bangsa Israel, bangsa yang kudus itu. Tapi justru mereka sedih ya. Itu sedih sekali gitu. Dimana orang yang kita pikir ini akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan melakukan firman Tuhan, justru orang ini tidak melakukan sama sekali. Justru orang yang kita nggak sangka, orang Majus, orang kafir, second class gitu. Mereka justru yang semangat, mereka terus mencari gitu. Boleh Lagi saya tanya, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Apa yang melatar belakangi kenapa orang Majus ini sampai seperti tahu jelas, bukan saya bilang tahu jelas, tapi mereka sampai seperti itu mencari yang akan lahir itu, Mesias itu. Apa yang melatar belakangi sampai mereka sepengetahuannya bisa sampai mengarah ke bintang itu sendiri? Jadi memang ketika kita lihat ya, ini kan Herodes kan, alasannya kenapa? Alasannya kenapa imam kepala dan ahli Taurat itu memberitahu? Kenapa? Karena ditanyain sama Herodes. Nah itu menarik Bapak Ibu. Seringkali kita itu jadi jago gitu ya. Informasi kita tentang firman itu jago karena kita diminta dulu. Diminta khotbah, diminta ngajar. Makanya kita, jadi Bapak Ibu ya, sedih sekali kalau kita baru baca Alkitab ketika kita diminta. Iya kan? Itu sedih banget Bapak Ibu. Itu sedih banget. Itu Bapak Ibu, coba kita renungkan nih. Kita itu baca Alkitab itu gimana? Pas di kelas saja, pas di gereja saja, pas diminta khotbah, diundang khotbah baru kita baca. Kalau enggak kita nggak baca Pak. Sedih banget ya. Diminta keterangan gitu. Akhirnya dikumpulkan. Kita meneliti firman Tuhan. Kita meneliti firman Tuhan, kita tahu Pak. Gitu loh. Karena apa? Kenapa mereka bisa tahu sampai begitu detail? Karena mereka pakar Pak. Bukan hanya imam Pak, tapi ini imam kepala. Bukan hanya orang-orang biasa Pak, tapi mereka ini ahli Taurat. Mereka yang ahli perjanjian lama. Mereka dikumpulkan Pak, ahli-ahli. Mereka bisa mendeteksi, mereka bisa tahu. Sangat hebat Pak. Dari perjanjian lama mereka kutip Pak ini. Ya ayat 5, ayat 6. Mereka kutip Pak. Mereka bisa menyampaikan dengan begitu luar biasa. Tapi sayang, mereka bisa menyampaikan begitu luar biasa kalau diminta. Kalau nggak diminta, nggak disampaikan. Terus ketika udah disampaikan pun, mereka sudah tahu pun, harusnya membuat mereka itu semangat. Iya ya, kenapa orang Majus, orang kafir bisa semangat? Kok kita nggak semangat? Kenapa orang Majus, orang kafir bisa melakukan penyambutan untuk Yesus? Tapi kenapa kita enggak? Enggak sama sekali. Nggak peduli. Yang penting gue kasih info. Yang penting gue dapat info. Selesai. Sering ya, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen seperti itu. Yang penting saya dapat pengetahuan, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan selesai. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak dilakukan. Tidak mengubah hidup mereka. Mereka bisa memberikan informasi kepada Herodes sama orang Majus, tapi hanya sebatas informasi. Tapi mereka pun tidak terbawa oleh informasi tersebut. Itu sedih banget ya, Bapak. Itu tragedi Natal. Sedih, Pak. Jadi minggu depan kita akan bahas. Ya, Pak Philip tadi Pak Taruli menanyakan, bukan kepada ahli Taurat, kenapa orang Majus itu bisa sebegitunya dengan perjalanan yang panjang untuk melihat Yesus di mana lahir, siapa Yesus itu yang mungkin ditanyakan, bukan ahli Taurat. Ya. Betul. Jadi ketika orang Majus itu, apa yang membuat orang Majus itu melangkah? Melangkah, bahkan ini saya bilang ini kurang lebih perjalanan mereka bolak-balik itu bisa setahunan. Bolak-balik loh.
Bolak-balik, Pak. Bayangin Bapak Ibu 1 tahunan lebih terpisah daripada suami. 1 tahun lebih terpisah dari istri, terpisah dari anak, terpisah dari pekerjaan, terpisah dari apapun. Mereka korbankan, mereka dari timur, mereka jauh gitu. Ada yang mengatakan dari Media Persia gitu. Mereka jauh. Tapi mereka datang. Kenapa mereka bisa datang mengorbankan keluarga mereka, waktu mereka? Tapi apa Bapak Ibu? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Dikatakan apa? Orang Majus itu apa? Ya kan? Sangat bersukacita, Pak. Bukan hanya sangat bersukacita, tapi sangat bersukacita. Lalu berikutnya apa? Mereka dikatakan apa? Membawa Sujud persembahan. Menyembah. Bapak Ibu tahu nggak? Membawa persembahan. Iya. Resiko Bapak Ibu menyembah dewa lain, menyembah raja lain itu apa? Mati loh. Mati Iya. apa? Kenapa mereka bisa lebih excited? Bahkan mereka bisa mengorbankan waktu mereka begitu panjang, biaya mereka begitu panjang, bahkan mengorbankan nyawa mereka. Kalau ketahuan mereka bisa mati. Kenapa Bapak Ibu? Ikut Natal selanjutnya dalam Yayasan Obor Emas Indonesia tahun depan. Gitu. Iya, Karena akan dibakar. dan Betul. ini juga Pak Philips membawa persembahan dengan resiko Betul. diambil dari mereka kemenyan emas Betul. dan mur, dibawa di dalam perjalanan yang panjang, tentu resikonya berat. Nah, Betul. itu memang Betul. question mark, kenapa mereka Betul. bisa seperti itu? Mengapa mereka bisa terbakar? Kenapa mereka bisa mengorbankan mencari Yesus? Kita kalau dengar ya, kita harus mencari Yesus, itu dia. Kalau kita harus melayani Tuhan, tinggalkan keluarga kita selama 1 tahun lebih, tinggalkan pekerjaan kita selama 1 tahun lebih, kita bilang apa? Enggak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Enggak. Meskipun saya tahu firman Tuhan adalah segalanya bagiku, tapi enggak seperti ini Tuhan. Enggak cukup Tuhan. Ini tapi Majus ini, orang Majus ini, kenapa mereka bisa seperti itu, mengorbankan semua, bahkan hidupnya, sampai bilang, aku mau menyembah dewa, aku mau menyembah raja lain, aku menyembah, bahkan anak kecil, bayangkan anak kecil disembah. Kalau kita kan, itu kan melibatkan ego kita gitu, kita kan orang Majus gitu, orang Majus, dikatakan apa, ini ada orang pintar, mereka punya reputasi, mau menyembah anak kecil, itu kan berat itu, menyembah anak kecil loh. Jangankan menyembah anak kecil, saya menyembah sesama orang dewasa aja nggak mau, menghormati betul, tapi masa harus menyembah, apalagi anak kecil. Kok mereka bisa seperti itu, mengorbankan ego mereka, kemaluan mereka, harga diri mereka. Nah, ini dia harga diri. Ikut Tuhan itu jangan bawa harga diri. Wah, itu menarik. Ikut Tuhan jangan bawa harga diri. Bahkan mereka bisa mengorbankan nyawa mereka. Kok bisa, Pak? Iya, nanti. Gitu, kita akan bahas sukacita Natal. Jadi saya akan bahas tragedi Natal, 3 tragedi Natal, lalu berikutnya akan bahas 1 sukacita Natal. Yaitu dari orang-orang Majus. Tapi nanti besok saya akan bawa berita firman Tuhan, ya kan, khotbah Natal di Yayasan Obor Emas Indonesia, tapi beda. Saya nggak lihat dari 4 tokoh ini, 4 yang berbeda, tapi saya lihatnya dari mana? Malaikat. Ada peran malaikat di dalam kisah Natal ini. Apakah peran itu? Itu udah, jadi saya bahas tokoh-tokoh itu. Ya kurang lebih gitu, Bapak Ibu. Karena ini Alkitab ini menarik gitu, indah sekali. Gitu. Jadi kita jadi bahas kenapa. Suasana Natal memang. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi, ya ini menjadi peringatan buat kita gitu. Saya itu nggak mau jadi seperti orang-orang yang dituliskan oleh Yakobus, ya kan, pengetahuannya banyak tapi nggak ada perbuatan, nggak ada perubahan, itu berat. Terus saya juga nggak mau seperti ini dia, ahli Taurat begitu kan, ahli Taurat dan imam kepala, semua lagi, semua kasih firman Tuhan kalau diminta, baca firman Tuhan kalau diminta, kalau enggak gitu. Nggak ada kerinduan dari dalam dirinya sendiri. Itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ada kerinduan dari dalam diri sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan, itu Bapak Ibu sama seperti mereka, sama. Kalau tidak ada kerinduan sama sekali itu 13. Gitu. Bahkan kalau itu dia, ketika dapat itu pun nggak ada kerinduan untuk mencari Yesus, untuk menyambut Yesus, untuk berbuah, itu berat banget. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sedih ya, jangan sampai kita melakukan tragedi Natal juga seperti ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, tanggapan? Ada kesaksian mungkin dari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi, gitu, menyaksikan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, saya sebetulnya sedang mengarahkan Bapak Ibu itu untuk memahami klimaksnya gitu. Maksudnya bukan klimaks sih, perkembangan pemikiran Yakobus ke dalam pasal 2. Nanti Bapak Ibu tuh bisa ngerti. Karena seringkali
ayat-ayat ini tuh ketika ada ya kan manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan karena iman, itu seringkali itu dipahami terpisah daripada alur pemikirannya si Yakobus gitu. Jadi ini teks ini seringkali diajarkan berbagai macam cara gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan bagaimana pola perkembangan pemikiran Yakobus, maka kita bisa tahu kenapa dia tiba-tiba bisa ngomong begini gitu tentang iman dan sebagainya. Kita bisa tahu begitu. Mungkin ini keluar sedikit daripada masalah. Saya sangat tertarik dengan konteks ke-12 suku di perantauan. Kira-kira mereka itu penggembalaan di bawah siapa ya? Kok berada di kota-kota mana saja, dan bagaimana didistribusikan surat Yakobus ini bisa sampai kepada mereka semua, sementara mereka itu spread nih, tersebar. Terima kasih Bu. Jadi ada kemungkinan begini, ada kemungkinan adalah suku-suku ini, maksudnya orang-orang Yahudi yang berada di perantauan ini kemungkinan adalah mereka itu orang-orang Yahudi yang akhirnya menerima Kristus, ya kan? Karena kita lihat di dalam pasal 2 itu kelihatan membahas bukan hanya hukum PL tapi juga hukum Kristus, itu kelihatan ada hukum. Itu nanti kelihatan kok perpisahannya. Kalau itu dia benar. Ini saya jawab sedikit pertanyaan Ibu Afnita yang waktu itu, yang beberapa minggu yang lalu. Hukum yang memerdekakan, itu dia. Yakobus itu selalu berikan definisi yang jelas. Ketika ada hukum yang memerdekakan, dia itu selalu menyangkut kepada hukum Kristus selalu. Tapi ketika dia bilang hanya hukum, bukankah ada hukum tertulis hukum-hukum, itu kebanyakan itu lebih mengarah kepada hukum perjanjian lama. Jadi memang dari situ kita bisa melihat ini merupakan orang-orang Yahudi, ya kan, orang-orang Yahudi yang kemudian mereka itu sudah menjadi pengikut Kristus. Tapi berikutnya ini dia ada pertanyaan ada pertanyaan, terus berikutnya ada pemikiran. Kalau gitu siapakah mereka? Kok mereka bisa ada di perantauan? Nah itu dia. Jadi akhirnya kita bisa melihat mereka ini seperti ini. Mereka ini sudah, dulu kan ya sudah ada rasul-rasul kan, sudah rasul-rasul itu sebagai pemimpin-pemimpinnya. Terus berikutnya ketika mereka sebagai orang Yahudi yang terima Tuhan, kemudian mereka hidup di dalam perantauan seperti kita. Seperti kita kan, kita lah gitu ya. Kita itu kan orang Indonesia, tapi ada yang hidup di Amerika Serikat. Orang Indonesia, kemarin saya bicara dengan orang Indonesia yang mengembalakan di Kanada, gitu. Jadi ada yang orang Indonesia di New Zealand. Jadi kita memang hidup di perantauan, kita hidup di negara-negara yang berbeda. Tapi meskipun kita orang Indonesia, tapi karena kita orang Indonesia yang hidup di perantauan, yang hidup di negara-negara lain, kita itu biasa tuh punya koneksi. Jadi kita tahu begitu. Kita tahu. Apalagi sekali lagi rasul-rasul itu sebagai penjaga ini kan gereja mula-mula, sehingga mereka tahu ini di perantauan ini mereka punya masalah ini, punya masalah itu gitu. Jadi akhirnya sehingga surat ini dikirim sama seperti Rasul Yohanes ya kan, ketika dia menulis kitab Wahyu, ketika dia minta Wahyu kan ada, kok dia bisa tahu tentang jemaat Efesus, di Smyrna dan sebagainya. Jadi mereka itu ya setidaknya ada pergumulan di dalam dalam perkumpulan mereka, ya kan, kata sinagoga itu, perkumpulan rohani mereka itu, mereka ada masalah. Ketika mereka ada masalah, biasanya itu mereka melaporkan. Ada yang memang dilaporkan secara langsung, seperti surat Korintus. Paulus itu sendiri dengar gitu, ini ada yang masalah nih, karena jemaatmu sendiri itu lapor ke saya gitu. Tapi juga ada dengarnya dari orang lain, seperti ada tulisan Paulus juga, aku mendengar kisah imanmu yang sudah tersiar di mana-mana gitu. Jadi memang, jadi kenapa Yakobus itu bisa tahu? Itu dia karena tugas dia itu sebagai penjaga gereja mula-mula, ya kan, salah satunya sebagai rasul. Lalu berikutnya yang kedua, kenapa mereka bisa tahu? Itu bisa tahu secara langsung dari jemaat sendiri yang komplain, atau berikutnya tidak langsung, memang tersiar kabarnya begitu. Itu sih kurang lebih seperti itu. Apakah tidak ada kemungkinan misalnya ada acara tahunan, mereka masih pulang kampung ya? Betul. Iya, betul, jadi pada waktu mereka pulang kampung, disitulah dilihat bahwa ternyata mereka memandang muka ketika ada perayaan atau apa begitu, ternyata masih terjadi seperti itu. Jadi ketika itu Yakobus menuliskan surat seperti itu. Ada kemungkinan mungkin ya. Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Bisa pulang kampung. Betul. Jadi Paskah atau Pondok Daun. Jadi memang ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan karena ada event tertentu akhirnya mereka pulang kampung gitu. Kan seperti kita, ya kan, maksudnya kita dari Amerika Serikat misalnya pulang ke Indonesia. Terus kita update kan. Ini loh pergumulan orang Kristen di Amerika Serikat. Itu beda. Pergumulan orang Kristen Indonesia di Amerika Serikat itu berbeda. Jadi mereka pulang kampung dan mereka kasih informasi. Mereka ngumpul gitu kan. Ngumpul semua, apalagi ada
ada perkumpulan-perkumpulan, ada society gitu. Dari ngumpul semua akhirnya cerita sharing, oh ini pergumulan ini ada permasalahan ini, dan ternyata Yakobus melihat, oh ini menarik ya, mereka ini orang Yahudi yang udah percaya sama Tuhan, berarti mereka itu udah pakar sekali gitu kan. Mereka udah pakar sekali di bidang firman Tuhan, tapi ini kok nggak ada perbuatan. Nah, itu menjadi masalah sih. Nah, itu menjadi masalah. Nah, itu akhirnya Yakobus akhirnya menulis ini kan, dikatakan apa? Jangankan iman yang kamu amalkan. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ketika dikatakan, ini dia Bapak Ibu ya, LAI mengatakan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya apa? Bagaimana kondisi jemaat pada waktu itu, Bu Afnita? Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana kondisi jemaat pada waktu itu? Ya, mereka memandang muka. Betul. Jawabannya situ. Ternyata memandang muka sudah ada di situ. Apa sudah ada di dalam zaman Yakobus. Mereka sudah tahu nggak boleh, tapi tetap aja mereka memandang muka. Lalu berikutnya, kan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah, itu dia. Bapak Ibu, coba saya minta lagi Ibu Afnita ya. Tadi itu kan berarti kesimpulannya ada ini kan, mereka memandang muka. Nah, coba Ibu Afnita coba ya, baca baik-baik ayat 10. Iya kan? Saya bacain deh. Tapi Ibu Afnita bantu saya ya untuk menjawabnya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Menurut Ibu Afnita, kenapa Yakobus ngomong ayat 10? Menaati seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kenapa dia ngomong begitu? Ya, ini sedang berbicara mengenai hukum Taurat. Betul. Lalu? Kesimpulannya apa? Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Atau berikutnya, coba baik-baik ya. Ayat 9 ya. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ya, mereka berdosa karena memandang muka. Seluruh hukum saling berkaitan ya, jadi nggak bisa kita hanya mengambil hukum-hukum tertentu aja. Iya, bukan hanya itu. Bapak Ibu perhatikan nggak? Kenapa silakan? Hukum kasih ya. Jadi semua itu tentang kasih. Jadi tidak ada lagi kalau memandang muka itu udah kan katanya sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya karena inti daripada itu semua adalah kasih. Jadi jangan memandang muka. Betul. Jadi gini, Ibu, kita baca baik-baik yuk ayat 9. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Menuruti seluruh hukum itu. Ketika ada kata-kata begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, berarti Bapak Ibu dapat informasi apa tentang jemaat Yakobus? Penurut hukum. Iya, mereka betul. Ayat itu menarik ya. Sangat betul. Legalistik. Betul. Iya. Betul Bapak Ibu. Ini menarik mengikuti, ya. Mereka mampu. Betul Bu. Betul Bu. Ini menarik ya. Ini ada orang yang firman Tuhannya begitu pakar, begitu tahu, dan dia berusaha menuruti seluruhnya. Iya kan? Tapi itu Yakobus memberikan kayaknya apa ya? Kasar. Kamu tahu banyak. Kamu mencoba pakai istilah Bu Afnita, legalistik, kamu berusaha melakukan semuanya. Tapi kamu ini memandang muka, kamu gagal semuanya. Wah, itu benar-benar itu Bapak Ibu bisa rasa nggak sih betapa keras banget tuh kata-kata Yakobus. Kita itu mengerti firman Tuhan itu udah berat, dan kita berusaha untuk menguasai semuanya, kita berusaha menghidupi semuanya, iya kan? Kita bangga gitu lah, kita bangga lagi. Aku bisa melakukan semuanya gitu loh. Tapi Yakobus bilang enggak. Tapi kamu masih memandang muka, kamu gagal. Wah, jadi ini menarik ya. Kita melihat gitu loh, bagaimana ini dia. Bagaimana bukan hanya pengetahuan mereka, tapi upaya mereka juga gitu kan untuk menaati seluruh hukum itu gitu. Tapi ya tadi seperti dikatakan oleh Bapak Ibu, hukum kasih itu dia tidak lakukan gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin kesaksian, ada yang ingin menyampaikan, silakan. Kalau tidak, saya serahkan kembali kepada Yayasan Pemberantasan Indonesia.